Apa makna kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yang pertama adalah dia menggenapi janjinya bahwa dia berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena itu dia menggenapi janjinya bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, tetapi dia bukan sekedar bangkit, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang kita imani, itu yang kita yakini, membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus ditanyakan, dia berkata, seandainya orang mati tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan. Karena itu jangan pernah menjadi orang percaya yang sia-sia kepercayaan kita. Artinya kita percaya bahwa Kristus naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Sebab itulah yang pernah dijanjikannya selagi dia bersama dengan murid-muridnya. Hal yang sama terjadi kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu menyediakan tempat bagimu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4 dikatakan, "Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang segera untuk membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Sebagai orang percaya, kita memahami betul bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini. Ada rumah yang disiapkan oleh Tuhan bagimu dan bagiku. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara hanya berjuang untuk rumah yang ada di dunia sampai lupa kita tentang ada rumah yang kekal, itu kita tidak sedang berimbang dalam kehidupan ini. Bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kita semua apa yang ada di bumi ini, sebab itu akan kita tinggalkan. Tapi jangan lupa, lebih dari sekedar hal yang fana ini, Tuhan menyiapkan bagi kita rumah kekekalan. Rumah kekekalan itu adalah rumah yang disiapkan oleh Tuhan bagimu dan bagiku. Maka untuk mendekorasi, untuk apa dan bagaimana, seperti apa desain rumahmu yang akan kamu tinggali selama-lamanya, tergantung daripada apa yang kamu kerjakan di bumi ini. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan di bumi ini? Engkau melayani Tuhankah? Engkau mempersembahkan persembahan untuk Tuhankah? Engkau mempersembahkan persepuluhan untuk Tuhankah? Engkau hidup untuk Tuhankah? Semua itu tidak ada yang sia-sia, kembali kepadamu menjadi bahan bangunan untuk tempat tinggalmu di kekekalan dan tempat tinggalku di kekekalan. Amin. Itulah yang membuat kita di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai persoalan pergumulan di bumi ini. Sebab persoalan pergumulan sukacita dukacita adalah bagian paket yang disiapkan Tuhan bagi kita. Agar kita kelak menjadi orang yang terpilih, dipisahkan dari dunia ini karena telah melalui proses. Itulah yang layak menempati rumah di dalam kekekalan. Dia pergi menyiapkan tempat bagimu dan bagiku di kekekalan. Amin. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Katakan amin. Benar-benar berasal dari surga. Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dia pergi ke situ dan dia akan kembali ke situ, supaya dia berada di mana, saudara dan saya pun berada di sana. Jadi jelas dikatakan, aku adalah jalan. Dia adalah jalan, karena dia yang menuntun kita ke tempat dari mana dia ada, sehingga tidak mungkin kita salah jalan. Dan dia juga berkata, selain daripada aku yang menuntun kamu, kamu tidak tahu jalan ke situ. Maka perhatikan dengan baik. Dikatakan, I am the way and the truth and the life. Berarti dia jalan kebenaran dan hidup. Di luar aku, Alkitab berkata, kamu tidak dapat melakukan apapun. Apa yang dimaksudkan kamu tidak dapat melakukan apapun? Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang benar di luar Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja di bumi ini, tapi belum tentu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya, dia akan melihat, didapati kita tidak sesuai dengan apa yang berkenan kepada
Apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yaitu maknanya adalah agar Roh Kudus turun. Agar apa? Agar Roh Kudus turun. Karena itu Tuhan berkata, Yesus berkata, aku tidak tinggalkan engkau sendirian, tapi lebih berguna bagiku pergi meninggalkan kamu, agar kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih daripada apa yang kukerjakan. Tapi aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak tinggalkan kamu seorang diri. Aku akan mengirimkan kepadamu, Alkitab berkata, seorang penolong. Amin. Seorang penolong. Karena itu penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Karena itu hari ini kita akan melihat peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekali lagi saya ulang, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mengapa kita perlu mengetahui peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak akan terarah. Maka kita berkata ada orang yang menganggap jalannya benar, tapi di ujungnya adalah jurang. Tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-16, kita lihat sama-sama. Ayat 8 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Dia akan memberitakan kepadamu dan kepadaku hal-hal yang akan datang. Maka hari ini tema kita adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar manifestasi, tapi dicatat jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang utuh, pribadi daripada Allah sendiri. Itulah Roh Kudus. Perannya yang pertama dikatakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-16, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Apa yang dimaksud menginsafkan dunia akan dosa? Dosa itu seringkali bukan belak-belakan langsung dosa, tapi ada tipuan di dalamnya yang kalau kita tidak didorong atau dituntun oleh Roh Kudus, kita nggak paham. Dasar daripada dosa mulai masuk di Taman Eden, dimulai dengan masa yang disebut dengan masa ada godaan-godaan terlebih dahulu. Yang tidak langsung ketahuan bahwa mencuri adalah dosa, iya udah ketahuan. Tetapi ada godaan-godaan yang akhirnya kalau nggak peka dipimpin roh, maka kita nggak paham kalau itu dosa. Pertanyaannya seringkali kita berpikir ini dosa kecil dan dosa besar. Tapi Alkitab tidak pernah mengkategorikan dosa sebagai yang besar dan yang kecil. Dosa adalah dosa dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dan itu menginsafkan dunia akan dosa dikatakan di sini bahwa kita ketika tidak ada Roh Kudus, kita bisa melakukan apa saja yang kita pikir baik. Itu sudah tidak dosa karena tidak ada Roh Kudus yang menginsafkan kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang memberitahukan kita akan dosa tersebut. Roh Kudus akan masuk ke dalam diri orang percaya.
Tak kala ketika Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus turun atas mereka dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus dan mereka setelah itu bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus itu. Maka dikatakan sini peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya mutlak dan harus kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan, jika kamu hidup tidak dipimpin oleh roh, maka kamu akan dipimpin oleh daging. Sedangkan daging keinginannya adalah seringkali adalah kebinasaan. Peran Roh Kudus dikatakan sini menginsyafkan akan dosa. Kalau yang benar dan yang salah kita bisa membedakan, berarti Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang benar dan salah yang dimaksud adalah menurut kebenaran firman Allah. Bukan menurut kebenaran kita sendiri. Bukan menurut apa yang kita pikirkan baik. Ada yang disebut dengan self-righteousness. Kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu bertentangan dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Contoh misalnya. Kalau kebenaran kita memang dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kebenaran Allah yaitu jika seorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dengan kata lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bukan hal yang sepele. Maka ada enggak orang yang berjalan sebagai Kristen tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Kita akan lihat hari ini. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yaitu adalah mengadakan pembaharuan hidup. Katakan mengadakan pembaharuan hidup. Amin. Mari kita lihat dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Kita akan lihat bersama-sama di sini. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima dikatakan begini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada pembaharuan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berubah, katakan berubah. Hidupnya berbeda, katakan berbeda. Apa perbedaannya? Yang tadinya orang yang suka marah, suka emosi, dia sudah nggak seperti itu lagi karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang tadinya orang mencuri, nggak lagi mencuri karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang tadinya pembohong tidak lagi seperti itu. Yang tadinya biasa memukul istrinya tidak lagi. Yang tadinya memukul suaminya tidak lagi. Dan masih banyak hal yang tadinya buruk menjadi baik. Itu adalah Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau ketika Yesus tidak pergi, dia hanya bisa menemani orang ini di sini, sementara orang lain di tempat lain tidak bisa. Tapi ketika dia naik ke surga, turun Roh Kudus di waktu yang bersamaan, dimanapun, maka dikatakan God is omnipresent. Artinya Allah Maha Hadir melewat Roh Kudus. Dia hadir di sini, hadir di tempat lain. The omnipresent God. Itulah Tuhan kita, itulah peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka ketika ada orang Kristen hidupnya tidak berubah, bisa kita identifikasi rasanya orang ini belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang berbahasa roh adalah salah satu tanda. Apakah berbahasa roh itu bagus? Bagus, karena ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui. Tapi apakah satu-satunya ketika orang berbahasa roh kita anggap dia orang yang rohani? No. Tidak sedikit orang bisa berbahasa roh, tapi selain itu hidupnya tidak berubah. Hidup di dalam dosa masih ada. Masih. Karena roh ini tidak bisa kita dustai. Tidak bisa kita dustai. Tapi salah satu ciri tadi yaitu berbahasa roh dia yes. Tapi ada nggak orang yang jago berbahasa roh tapi hidupnya nggak benar? Ada. Tapi ada juga di sisi lain. Orang tidak terlihat, tidak terdengar bersuara keras. Berbahasa roh tidak terlihat. Bahkan ada yang tidak terlihat seperti orang-orang yang suci kelihatannya. Tapi hidupnya benar.
dia taat, memberi manfaat kepada orang, memberi kesaksian kepada orang, memberi teladan kepada orang lain. Dari sini kita lihat ada Roh Kudus di dalamnya. Sebab Roh Kudus menerangi hatinya, mengingatkan dia. Peran Roh Kudus sangat benar-benar. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa ini salah, ini benar, ini boleh, ini enggak boleh. Dan bahkan Roh Kudus mengingatkan kita mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, berarti kamu tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena keinginan Tuhan adalah keinginan Roh Kudus. Keinginan Tuhan adalah keinginan Roh Kudus. Ketika engkau malas tidak beribadah, Roh Kudus mengingatkan, kamu harus pergi ke gereja supaya kamu bermanfaat hidupmu dan kamu menerima berkat baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada Roh yang mengingatkan. Maka Roh Kudus membuat hidup kita menjadi otomatis. Roh Kudus menolong kita, membawa kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8 Alkitab berkata begini. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, di sini ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita melayani, menjalani kehidupan bersama, melibatkan dengan Roh Allah. Ada Roh Tuhan yang membuat hidup kita berubah. Maka perubahan hidup kita jelas terlihat bahwa kita ada buah-buah roh di dalam Galatia pasal yang ke-5. Buah-buah ada sukacita, ada kasih, damai sejahtera, dan selanjutnya. Jika itu tidak terlihat dalam kehidupan kita, mungkin roh belum diam di dalam kita. Orang-orang yang kadang-kali pergi KKR, dia jatuh, tergeletak, dan di sana seperti orang yang rohani pada saat itu belum dinyatakan kepenuhan roh. Kalau itu dilawat, yes. Lawatan bisa terjadi, tapi bisa temporer. Tapi kalau roh di dalam diri kita, dia tidak temporer, dia tinggal di dalam diri kita. Bagaimana biar roh tinggal di dalam diri kita? Tentu saja roh nggak otomatis tinggal dalam diri kita. Kita menyiapkan hati kita yang bersih. Kita mengundang roh di dalam diri kita dengan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jatuh, kadang-kala kita bangkit kembali dari kejatuhan kita, tidak mengulangi kesalahan yang bersama. Kita tahu mana prioritas dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa surga itu adalah tujuan hidup kita. Dunia memang kita masih ada di sini, tapi bukan tempat kita untuk selamanya. Ada kekekalan yang sedang menantikan kita, katakan amin. Karakter kita berubah, itulah tanda-tanda orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sikap hidup kita telah berubah, sudut pandang kita telah berubah. Apa yang utama dalam kehidupan kita sudah berubah sebelum kita mengiring Tuhan dan sesudah mengiring Tuhan. Kalau masih sama, artinya Bapak Ibu Saudara bisa menilai. Karena dikatakan apa? Yang dari atas, kata firman Allah, memikirkan hal-hal yang dari atas. Yang berikutnya adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya. Materai itu adalah tanda keabsahan. Stempel, stamp materai. Makanya setiap ada perjanjian, ingat kalau kita meminjamkan uang atau dipinjamkan atau pinjam meminjam lebih dari 1 juta itu wajib pakai materai. Kenapa? Karena itu adalah tanda di mana keabsahan ini terjadi. Maka ketika saudara misalnya memperkarakan kalau ada peminjaman tidak ada segel atau materai di atasnya, tidak akan ditanggapi. Apalagi semakin puluhan juta ke atas, itu materainya beberapa. Dan kalau yang lebih besar lagi, biasa dibuat sampai kepada yang namanya akte atau notaris dan sebagainya. Tapi yang mau saya katakan adalah Roh Kudus adalah materai bahwa kita telah diselamatkan, nama kita telah dituliskan di dalam buku kerajaan surga. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama, firman berkata begini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 firman berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Artinya
Roh Kudus itu menjadi materai dalam kehidupan kita bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, telah dicap oleh darah Yesus Kristus, ada materai. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jangan memadamkan roh dalam hidupmu. Amin. Jangan memadamkan roh dalam hidupmu. Peran Roh Kudus tidak bisa dianggap remeh karena dia yang menuntun kehidupan. Yang berikutnya adalah Roh Kudus adalah penolong. Seorang penolong. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Apa itu penolong? Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan penolong adalah pribadi yang memberikan pertolongan, pribadi yang memberikan tuntunan, pribadi yang memberikan bimbingan, pribadi yang memberikan penghiburan, pribadi yang memberikan penguatan, pribadi yang memberikan dorongan dan nasihat dalam hidupmu selagi engkau berjalan mengiring Tuhan. Diajarinya Bapak Ibu dan saya mana yang benar, mana yang salah, memilih ini, memilih itu yang sesuai dengan kehendak Dia. Apakah keinginanmu dan kehendakmu engkau tidak ketahui? Pastinya saudara ketahui. Maka Roh Kudus ketika engkau taruh dalam hatimu kehendak dan keinginan Tuhan, maka Dia akan kasih tahu kepada saya dan saudara. Maka tidak heran, ada banyak orang yang tidak tahu kehendak Allah. Mungkin Roh Kudus belum diam di dalam diri mereka, tapi mereka sudah Kristen. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peran Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh itu membantu kita untuk berdoa dengan keluh kesah yang tak terkatakan. Di saat kita berdoa tidak tahu apa yang mau kita doakan, ada Roh itu yang berdoa buat kita. Bahkan Alkitab berkata, Dia mendoakan kepada Tuhan dengan keluh kesah yang tidak terungkapkan oleh kita. Kadang-kala akhirnya air mata yang keluar dari mata kita, tapi Roh mengungkapkan dengan cara Dia berkomunikasi. Kenapa bisa? Karena Roh yang di dalam kita sama dengan Rohnya Tuhan sehingga berkomunikasi. Bahkan kita kadang-kala tidak keluar dari kata kita sesuatu, tapi Roh itu menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Luar biasa enggak? Amin. Luar biasa. Jangan remehkan Roh di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus hidupmu dan hidup orang percaya sangat melelahkan. Tapi ketika Roh ada, ditolong, dikuatkan, dituntun, kita hidup lebih benar karena ada tuntunannya. Kita tinggal mengikuti suaranya, arahannya, dan dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang berikut dikatakan di sini adalah peran Roh Kudus, yaitu adalah yang 5 dikatakan di sini, memimpin dalam segala kebenaran. Amin. Memimpin kita ke dalam segala kebenaran dikatakan di sini. Kebenaran Allah, mana yang sesuai dengan kebenaran dipimpin oleh Roh itu. Kita tinggal mengikuti, kita tidak bilang saya nggak tahu, tapi Roh itu akan memberitahukan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebab Roh itu ada dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus bagi hidup orang percaya mutlak harus kita miliki, harus kita terima Roh itu, dan harus kita pelihara, harus kita berikan kesempatan kepada Roh itu menuntun hidup kita. Pikiran-pikiran kita, Alkitab berkata, Rasul Paulus mengatakan, menaklukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Kenapa? Karena pikiran manusia akibat dari dosa, itu cenderung pikiran kita itu adalah sering menginginkan melihat, melakukan hal-hal yang duniawi, lebih menarik karena lebih enak dilihat oleh mata. Tapi pikiran-pikiran Kristus itu mengingat bahwa ada hidup setelah hidup yang sekarang ini. Maka Yesus mengatakan, Dia tidak mempertahankan sesuatu yang harusnya Dia pertahankan, karena Dia tahu bahwa ini semua sifatnya sementara. Tapi Dia mempertahankan sifatnya yang kekal, yaitu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia tahu bahwa dalam melakukan kebenaran tidak ada yang sia-sia. Ada mahkota yang menantikan Bapak Ibu dan menantikan saya. Itulah Roh Kudus, tugasnya adalah membuat kita tetap di dalam jalur-jalur yang benar. Ketika kita ingin menyimpang ke kanan dan ke kiri, Dia ingatkan kita selama kita mau. Amin. Katakan selama kita mau. Kalau memang kita nggak mau, Roh Kudus bukanlah pribadi yang memaksa. Dia adalah pribadi yang memberitahukan dan memberikan kita pilihan, karena manusia sejak Tuhan ciptakan kita memiliki yang disebut dengan free will, kehendak bebas, tapi dengan resiko. Kalau engkau memakan buah itu engkau akan mati, engkau tidak memakannya engkau akan hidup. Kalau engkau melakukan ini engkau akan hidup, kalau engkau tidak melakukannya engkau akan mati.
Begitulah Roh Kudus itu. Semakin kita mengizinkan Roh Kudus lebih banyak berbicara dan berpikir dalam kehidupan kita, hidupmu dan hidup saya akan lebih ringan karena Dia yang membuat jalan kita lebih enak, lebih tahu kita mana kehendak Allah, mana yang tidak. Yang berikut dikatakan ini peran dari Roh Kudus, yaitu memberikan kemerdekaan kepada kita. Roh Kudus memberikan kita pemikiran agar kita merdeka. 2 Korintus 3:17 dikatakan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Roh Allah memberikan kita kemerdekaan. Ketika kita dalam kesukaran, ketakutan, kalau tidak memiliki ini, kalau tidak memiliki itu, kalau tidak memiliki yang lain, kita berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi ingat bahwa selama engkau melakukan yang benar, semua yang kau lakukan di bumi ini terhitung dan pada akhirnya engkau akan mendapat semua apa yang pernah engkau kerjakan. Tidak pernah berkat itu tertukar. Amin. Tidak pernah. Berkat kita adalah menjadi bagian kita. Karena itu saya mendorong dan berdoa serta percaya seluruh jemaat GPI Citra Rai ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, membuka hati untuk menerima Roh Kudus dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara mendengarkan arahan firman-Nya, mendengarkan arahan gembala, mendengarkan apa yang baik yang sesuai dengan firman Allah. Dan semua itu dimulai dengan mendengar firman Allah. 5M kita terus kumandangkan. Membaca, mendengarkan, merenungkan, membagikan, mempraktekkan firman Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa apapun yang kau kerjakan, jika engkau tanpa Roh Kudus, hidupmu akan sangat lelah. Tapi selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan membuat pembaharuan-pembaharuan dalam hidupmu. Saatmu ingin ada pembaharuan itu, ada proses yang harus kita jalani. Kerelaan hati kita dibentuk. Dari mana saja pembentukan itu datangnya, Tuhan yang mengetahui lebih baik. Saya berdoa dan percaya semua jemaat yang mendengarkan firman ini membuka hati dan siap dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dibentuk sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dan pada akhirnya kita akan menerima yang baik sebab Roh Kudus lebih tahu apa yang baik bagi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan baik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.